tahiyatan islamiyatan wa tahiyatan la yarudduha illa bisalam. Aqulu fi bidayati kalami. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, ayol ikhwah wa ayol ahibba wa ayol a'izza, urahibu bikum wa toba lailatikum bikulikum. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khairillah. Alhamdulillah innana bil khair wal afiyah. Fa aqulu lakum fi bidayati liqa'ina hadza marhaban wa ahlan wa sahlan bikum jami'an marratan ukhra fi hadha ad-dars al-ilmi wa dars al-lugha al-arabiyyah bil kitab durusul lugha al-arabiyyah al-mujallad al-awwal. Ya teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat datang lagi di pekan ini ya. Ba'daan la naltaki tiwal al-usbu' walhamdulillah naltaki maratan ukhra li ajli ta'lim wa dirasah al-lugha al-arabiyyah. Ya, selamat datang kepada teman-teman sekalian. Di sini mungkin ada yang baru atau mungkin ada yang lama juga. Yang jelas saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya karena pertemuan kita ini pekan sekali ya. Fi kullil usbu' marrah. Dalam satu kali sepekan ya. Walidzalika hawilu an tahduru fi hadzal dars lianna hadzal dars laisa bikatsir ya. Jadi teman-teman sekalian anak sama-sama ingatkan ya bahwasanya diusahakan untuk hadir pembelajaran ini. Karena pembelajaran ini itu tidak banyak ya, dalam artian sepekan cuma sekali. Fi kullil usbu' marrah. Dalam pekan sekali, maka kehadiran antum itu sangat penting apalagi bagi la siyama liman laisa indahu al-bi'ah al-arabiyyah. Falidzalika hadha dars muhim lianna fi hadha dars indana naltaqi wa indana al-mubashara wa indana al-mukalama bil lugha al-arabiyyah allati la tajiduha fi kharij ad-dars. Ya teman-teman sekalian, karena dalam pembelajaran ini sering ana ucapkan atau meskipun ana pakai bahasa Indonesia ngajarnya ya, tapi pasti ana campur dengan bahasa Arab. Yang mana ini bisa menjadi latihan sama ya, latihan istima, latihan mendengar dan juga latihan ngomong juga ya. Makanya pembelajaran sepekan sekali ini sangat penting ya. Usahakan untuk hadir. Hawilu an tahduru fi kullil usbu' illa man indahu al-udhr, illa man indahu asya'an, asyu'un wa ghairu dzalik fa asmahu lahu bil ghaib. Kecuali jika antum misalkan dalam sepekan atau di Ahad malam ini ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, ini enggak apa-apa, silakan izin dan insyaallah nanti ada rekaman ya. Walakin minal afdal an tahduru. Ya, minal afdal. Lebih baik ya. Afdal itu lebih baik ya. Meskipun bahasa Indonesia sering kita dengar ya afdal. An tahduru, minal afdal an tahduru. Lebih baik kalau antum hadir ya dalam pembelajaran. Ya, karena lianna mahma kana ladaina ad-dars minal mubtadi, minal mabda wa walaysa minal mutaqaddim aw minal mutawassit, walakin ad-dars hadha indana at-tadrib wa kadzalika al-mumarasah wa kadzalika at-tamrin. Ya meskipun pembelajaran kita ini dari dasar ya, tapi insyaallah jika antum hadir dalam pembelajaran akan ada latihan. Antum akan sering mendengar bahasa Arab dan dengan terbiasa insyaallah nanti akan bisa. Ya, seperti itu ya. Jadi silakan diingatkan untuk teman-temannya yang belum hadir dan paling mengajak ya. Ya juga misalkan ada dari teman kalian yang ingin bergabung di kelas ini misalkan belum ada di grup, silakan juga ya boleh di-share. Karena ini
terbuka untuk umum ya. Meskipun terbuka untuk umum aja yang hadir segini ya, alhamdulillah ya. Tapi insya Allah kalau masih ada yang bergabung lagi, laisa muskilah ya, tidak masalah ya. Kecuali kalau 100 orang lebih itu mungkin agak kurang kondusif pembelajaran. Tapi kalau di bawah 50, insya Allah masih bisa ya. Jadi silakan diajak teman-teman kalian yang ingin belajar atau baru mengenal atau belum pernah sama sekali ya. Karena dalam majelis taklim, karena dalam majelis taklim apa bahasa Indonesia ya? Karena dalam pembelajaran ya atau pembelajaran ilmu agama termasuk bahasa Arab itu ada keberkahan di situ ya. Apalagi bagi yang jarang ya, maksudnya tidak ada lingkungan pembelajaran di sekitar rumahnya, maka solusinya adalah ikut online seperti ini ya. Seperti itu ya. Baik, Pak Qobla Bidayati Darsina ya, sebelum kita mulai ya, seperti biasa kita dokumentasi sebentar ya. Ya, silakan bisa dibuka kameranya. Suwaya ya, Suwaya. Dagigo. Sebentar saja. Oke, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Saya orang baru, Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Ya, nggak masalah ya. Selamat datang kepada yang baru juga ya. Iya, alhamdulillah, Ustaz. Dari Malaysia ya, Bu Lili. Iya, dari Malaysia, Sarawak. Dari Malaysia, Sama Sarawak. buat imamah. Sama buat imamah. Baik. Ya, Ya, sama kita saya buat di harian ini, dokumentasikan ya. Ustaz. Ya. Nah, insya Allah ya. Silakan bisa buka kamera sebentar ya. Tuan ketiga ya, Alaisabi Talasa. Wahid, Isnain, Salasa. Lah, sebentar ya. Ini nge-lag. Tapi Sulti wajah lah Alan. Wadi Ustaz. Bentar ya, Dagigo. Ini masih nge-lag laptopan. وكذلك في هذا الدرس عندنا مختلف العمر وكذلك مختلف الجنسية ya. Jadi di kelas ini itu bermacam-macam ya, dari segala umur dan dari segala warganegaraan dan dari segala jenis ya. Maka di sini terbuka ya. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, dari Brunei, atau bahkan di luar Indonesia yang mukimnya di luar. Kalau ingin bergabung silahkan ya. Dari Garut, Ustaz. Sama ada yang dari Jawa Barat, Jawa Timur, atau luar Jawa banyak pasti. Yang jelas jangan malu-malu ya untuk belajar. Karena al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian dari iman. Tapi kalau malu-malu dalam belajar itu beda lagi ya, bukan iman. Jadi silakan bisa aktif ya. Kita lanjut dulu ya, karena ini qadarullah screenshotannya bermasalah ini ya. Nanti mungkin di akhir ya. Ini belum bisa di ini juga ya.
Belum bisa di share screen nih. Bentar. Oh ya, Shuai ya. Bentar ya. Sebelum sambil kita tunggu coba sedikit ya. Khalil. Bil Amsi dan Al-Wajibah ya. Kemarin kita ada tugas. Ya. Tugasnya itu menaruh kalimat yang cocok di Ada dua suara qaimah ya di tabel. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan yang paling kecil itu namanya huruf. Halo. Sekarang jelas suaranya? Wadah Ustaz. Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Tapi ada Jelas, audio yang Ustaz. tertutup tuh, ada bising-bising sedikit tadi Ustaz. Suaranya jelas ya? Jelas, Ustaz. Cuman Ada ada Jelas. Alhamdulillah. Ini jelas tapi laptopnya kayak nggak ada layarnya ya. Ya, lagi nge-lag sebentar. Cuma nggak apa-apa ya, kita lanjut dulu sebentar ya. Jadi kemarin kita sudah menjawab tugas ya. Sudah anak koreksi juga. Nah, yang pertama ada at-thalibu ya. Ini belum bisa di share screen juga ya. Jadi coba dilihat bukunya ya. At-thalibu, itu jawabannya benar apa kemarin? Maridun. Mariobun. Maridun. Maridun. Ma makna at-thalibu maridun? Murid pelajar itu Murid sakit. itu sakit. Murid itu sakit. Saya sakit. Ana Mariobun. Maridun. Ana maridun. Baik. Maaf, bahasa Arabnya apa? Maaf. Afwan. Maaf. Afwan. Afwan Ustaz. Maaf, saya sakit. Maaf, saya sakit. Afwan ana Mariobun. Afwan ana Marido. Afwan, ana marido. Baik. Sekarang anak kasih bahasa Arabnya maaf selain afwan. Apa bahasa Arabnya maaf selain afwan? Asif. Asif, Asif ya Ustaz. Makzirotan. Asif ya. manzir, Baik. Bentar. Jadi banyak ya bahasa Arabnya. Sekarang pakai asif dulu ya. Pakai asif. Coba maaf saya sakit. Asif ana Mariobun. Asif ana Mariobun. Asif ana marid. Baik. Jayid. Nah, sekarang anak kasih maaf juga, tapi yang sering dipakai orang Arab. Jadi kalau orang Arab, kalau yang amiyahnya, ya bahasanya amiyah itu tidak bilang afwan, tidak bilang asif, tapi apa? Bukan ya. Mungkin ini nggak ada di buku pelajaran ya. At-tadhir juga bisa, tapi jarang dipakai. Ini yang sering dipakai orang sini ya, amiyahnya ya bahasanya. Ikutin anak ya. Ma'alish. Malis. Ma'alish. 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 Makain Ustaz. Sip. Ini nggak bisa buat ngetik ya. Yang penting terus saya mim, ain, la, ya, sya. Nggak ada yang panjang. Ma'alish. Ma'alish gitu. Ma'alish. Ya. Pasti nanti kalau antum ke Timur Tengah pasti ada yang banyak ma'alish, ma'alish.
Siapa Ma'alif? Maaf. 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 Ya. Dan itu Mas, hampir semua Arab pakai itu ya. Jadi dari Arab Saudi, Yaman, Mesir, Libya, Maroko, Irak, Palestina, Suriah, kulluhum yastakhdimuna hadhil kalimah. Ma'alish. Ya. Apa ini Ma'alish. kita belajar kalam sedikit ya karena laptop ini nggak bisa diapa-apain nih. Ini agak nge-lag gitu. Na'am Ustaz. Na'am Ustaz. Nggak bisa share buku ya. Sambil nunggu. Ya. Waduh sauti sekarang jelas suaranya? Wadih Ustaz. Jelas Ustaz. Wadih Ustaz. Baik. Ba'da ya. Selanjutnya soal yang kedua ada ad-dukan ya. Ad-dukan ini yang cocok apa? Mafhun. Jawabannya apa? Maftuh. Maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Ma makna? Toko itu terbuka. Buka. Itu buka. Toko itu terbuka. Sip. Kalau toko itu tidak buka, Bagus. apa bahasa Arabnya? Ad-dukanu Ghairu maftuh. ghairu maftuhun. Ghairu maftuhun. Nah, mantap. Jadi kalau tidak ya, tidak itu bahasa Arabnya apa? Tidak bahasa Arabnya apa? La. 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 Ya. La. Walakin la hadza khas li fi'il. Ya. La itu khusus untuk fi'il. Fi'il. Contohnya seperti apa? La akra, la adhab, la ahdur, la ahdur. Artinya apa? Tidak melihat. Tidak melihat. Tidak hadir. Tidak hadir. La Tidak akra, hadir. apa makna? Tidak membaca. Tidak membaca. Nah, sekarang kalau isim, maftuhun isim atau fi'il? Isim. Nah, kalau isim pakai goiru jadinya. Oh, yes. Makanya bukan la maftuhun. Ada khoto ya. Kalau antum bilang la maftuhun salah, nggak ada yang pakai itu ya. Ya. Jadi kalau maftuhun berarti pakai goiru atau la? Ghairu. Ghairu. Goiru. Isim ya, isim. Saya tidak sakit. Tadi maridun ya sakit. Kalau tidak sakit berarti apa? Ghairu mariyad. Goiru maridin ya. Jadi pakai kasroten karena nanti di situ menjadi majrur ya. Jadi goiru itu isim. Tidak hadir, goiru hadir. Seperti itu ya. Baik, tadi ada ad-dukan ya. Ma mana ad-dukan maftuhun ma mana? Toko itu terbuka. Itu terbuka. Toko itu terbuka ya. Nah, kalau sekarang toko ya, toko itu bahasa Arabnya apa? Ad-dukan. Dukan. Apakah itu dipakai di sini? Nah. Maksudnya orang Arab pakai ad-dukan atau pakai apa? Pakai yang lain, bahasa yang lain. Nah, kalau yang lain apa? Baik. Jadi Santi kalau ada yang bilang yang sering dipakai di sini ad-dukan apa? Maksudnya antum ke sekitar Masjidil Haram atau Masjid Nabawi insyaallah ketika umroh ya. Nah, itu apa toko bahasa Arabnya? Nah, yang sering dipakai di sini toko itu adalah
Bakola ya. Apa? Bakola. Sekolah. Bakola. Bak. Bakola. Bakol. Bakolatun. Oh, Ya. bakol. Bakola. Panjang. Jadi kalau Pokoknya kita bilang panjang ya? maaf, di mana toko? Maaf, di mana toko? Bahasa apa? Pakai amyahnya. Maalais. Maalais. Ain bakola. Aina bakola. Ain bakola. Jayid. Malish ainal bakola. Atau aina itu biasanya pakai when ya, when. Malish, when al bakola. Maalais ain bakola. Wal itu Kenapa? apa, Ustaz? Apa? Wal itu apa? When. Wain. Sebenarnya aina tapi ditambahin waw habis itu kalimatnya biar nggak ada diputerin jadi langsung when al bakol. When itu aina. Oh. Bahasa Inggris. Itu bahasa Arab ya. Nggak, coba Tulisannya aina. Ustaz. Tulisan yang mana? Yang when. Wainal. Apa? Waina. Ditambahin waina. Oh, Tulisannya. aina Oh, ditambahin yang dari Aina jadi Waina begitu. Iya, Waina. dari aina. Dari aina menjadi when. Itu sebenarnya karena mereka malas ngomong aja, jadi malas ngomong diputer. Aina kan agak sulit deh. Kon lidah. Makanya mereka jadi when. Asli. Orang tadi itu panjang. Yang mana? Off ya. Ustadz berarti Ya. tulisannya wa aina. Wei. Alifnya dihilangin ya. When. Oh, alifnya di mana? Waina. Salah, Ustadz. Dari mana kamu? Jadi dari mana kamu? Bahasa Arabnya apa? Min aina anta. Min Aina. Min aina anta. Min aina anta itu fusahnya ya. Cuma kalau amiyahnya. Jadi kalau amiyahnya gimana? Min fin. Min aina. Min fin. Iya. Ya itu ya ditambahin when ya. Min when inta. Jadi bukan ente ya. Kalau biasanya orang Indonesia kan anta itu ente. Terus kalau amiyahnya anta apa? Amiyahnya anta inta. Ya, inta. Min when inta. Min waini inta. Sebentar ya ini headsetnya. Ada sauti. Halo, tes suaranya jelas sekarang. Waduh, Ustadz. Kemudian Ini sudah benar lagi laptopnya. Jadi kita kembali ke pelajaran ya. Jadi silakan itu dicatat ya tadi pembelajaran tentang bahasa amiyah sedikit ya. Karena itu tidak akan antum temuin di buku atau tidak antum akan temuin di pembelajaran yang resmi. Itu ditemuin bagi orang yang ke sini, orang yang tinggal di sini akan menemukan itu ya. Jadi itu penting ya. Apalagi kalau suatu saat atau semoga kita semua takdirkan untuk mengunjungi Timur Tengah ya, pasti antum sering mendengar kalimat itu ya. Baik, kita masuk pembelajaran. Ayah bina nabda darsana bi qiraati al-basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Aina wasalna. Baik. Wakofna fi bina ya. Kita terakhir sampai ad-dars ar-rabi. Ad-dars ar-rabi. Ya. Asyasha madurah ladaikum. Layarnya kelihatan? Kelihatan Ustaz. Ikutin Nana ya. Karir nih ad-darsul rabi. Ad-dars ar-rabi'. Pelajaran keempat. Pelajaran keempat. Ad-dars ar-rabi, pelajaran keempat. Ya. Kami pelajaran Baik, keempat. fi hadzal bab sanata'allam al-jar wal majrur. Jadi di bab ini kita akan belajar jar wal majrur. Ya. Apa itu jar wal majrur? Ma huwa al-jar wal majrur? Huruf yang Isma'ul menjarkan. ya. Huruf yang Huruf yang Maaf. menjadikan Silakan perhatikan ya. Anda jelaskan dulu ya. Karir nih, silakan ikutin Ana. Al-baitu. al-baitu. Apa mana al-baitu? Rumah itu. rumah itu. Rumah itu. Ya, rumah. Fil baiti. Fil baiti. Fil baiti. Fil baiti. Fil baiti. Apa makna? Apa makna fil baiti? Dalam rumah. Di dalam rumah itu. Dalam rumah. Di dalam rumah itu. Di dalam rumah itu. Sama. Di dalam rumah tersebut. Khalli min itu ya, khalli min itu, hilangkan itunya. Karena kalau kita kasih itu harus ada kalimatnya. Jadi di dalam rumah itu saja. Idzan fi bimakna. Jadi fi Dalam. artinya apa? Di dalam. Dalam. Di dalam. Dalam. Di rumah. di dalam. Ya. Dalam. Wa kadzalika al kalimah ba'da fi sayakuna sayakunu majrur. Kalimat setelah fi nanti akan menjadi harokatnya kasrah atau majrur. Majrur. Ya. Ya. Jadi yang aslinya al-baitu, jadi harokat asli itu doma. Aslinya doma. Tapi karena ada fi maka menjadi kasrah. Al-baiti. Al-baiti. Ya. Baik, sampingnya. Ikutin samping. Ya, al-masjidu. Al-masjidu. Itu masjid. Kalau ditambahin fi jadi masjidi. Dalam masjid. Fil masjidi. Al-masjid. Fil Dalam masjid. masjid. Fil masjid. Baik. Pak, tadi kita sudah belajar bahasa Arab yang toko. Toko tadi apa? Toko adukan. Bukan. Adukan. Adukan. Kalau di dalam toko, Fidukan. Fidukan. Fidukani. dukani, tas. Ya. Kullul kalimat idza sabaqahu fi sayakunu majrur. Semua kalimat, semua isim kalau ada fi nasrah ya. Selanjutnya ba'da. Karir nih al-maktabu. Al-maktabu. Al-maktabu ala maktabi. Sekarang selanjutnya sampingnya alal maktabi. Alal maktabi. Maktabi. Atas meja. Baik. Apa makna ala?
Atas. Di atas. Di atas. Ala. Dia alal maktabi artinya Di atas meja. Meja. di atas Di atas meja. Di atas meja. di atas meja. As-sariru menjadi alas sariri. As-sarir. As-sariru Ala ala sariri. Ada sariri. Apa makna? Alas sariri. Di atas Di atas ranjang. panjang. katil. Kalau Malaysia punya cakap katil, Ustaz. Jayir. Aja ya. Al-muhim laisa kasur. Yang penting bukan kasur ya. Farik bainahuma. Ranjang sama kasur. Kalau sarir itu artinya adalah ranjang. Bed ya. Bahasa Inggrisnya. Baik. Jadi kita belajar fi sama ala. Fi artinya di, ala artinya Di atas. Di atas. Di atas. Nah, ini kita belajar aina ya. Baik, aina Muhammadun? Aina Aina Muhammadun. Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Huwa fil fil ghurfati. ghurfati. Baik, nah ini kita belajar aina ya. Apa makna aina Muhammadun? Di mana? Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia Dia di dalam ruangan. bilik. Di dalam kamar. Kamar. Nah, fil ghurfati ya, karena ada fi jadi ghurfati di dalam kamar. Wa aina yasirun? Wa Bagaimana aina ya? yasirun? Di mana Yasir? Di mana Yasir? Huwa fil hammami. Huwa fil Wa hammami. Wa fil hammami. Di kamar mandi. Baik. Dia di kamar Mandi. Di kamar. kamar mandi. Al-hammam kamar mandi ya. Wa aina Aminah? Wa aina Amin. Wa aina Aminah? Aminah? Dia fil matbahi. Hiya Hiya fil fil matbahi. matbahi. Dia di dalam. Dia di dapur. Dia di dapur. Dia di dalam dapur. Ya, matbah. Dia di dalam dapur. Sambil dihafal mufrad ya, matbah dapur. Hammam kamar mandi. Ainal kitabu? Di mana kitab? Aina kitab? Kitab itu. Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Dia di atas Dia di meja. atas meja. Dia di atas meja. Wa aina sa'atu? Wa aina Wa aina sa'atu? Dan di mana Di jam? mana jam? Hiya alas sariri. Hiya alal sariri. Dia di atas ranjang. Dia di atas ranjang. Dia di atas Ranjang. ranjang. Lama. Ya. Nah, di sini ada belajar domir juga ya. Antum tahu domir? Di sini ada yang belum tahu domir? Saya, kamu, dia laki-laki, dia perempuan. Ada yang belum tahu di sini bahasa Arab ya? Saya apa? Maklum jami'an ya. Semuanya sudah tahu ya. Ya Allah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Baik, antum bisa lihat. Jadi ketika laki-laki ya, ketika mudzakkar entah itu benda ataupun orang, maka pakai huwa. Ya, di sini Muhammadun huwa, kemudian Alkitabu huwa juga. Yasirun huwa, mudzakkar.
Tetapi ketika mu'annas seperti Aminah, Aminah mu'annas perempuan, maka pakai hiya. Iya. Tip, ya, jelas? Halo, Sauti Wasif. Waduh Ustaz. Waduh Ustaz. Tip, as-sa'ah mu'annas ya. Jadi selain Aminah, Aminah mu'annas, hiya fil matbakhi. Aina as-sa'ah, as-sa'ah mu'annas juga. Kenapa dia mu'annas? Karena ada tak marbuto. tak marbuta. Falidzalika, maka dari itu make hiya. Ya. Hiya alas sariri. As-sa'ah artinya apa? Jam. Tapi bisa bermakna juga apa? Waktu. Waktu juga bisa. Selain itu, kalau dalam Al-Quran apa? As-sa'ah artinya apa? Kalau dalam Al-Quran? Zaman. Bukan ya, lebih cocok apa? Mumtaz. Yaumul Qiyamah ya. Hari kiamat. Ya. As-sa'ah dalam Al-Quran itu kebanyakan bermakna kiamat. Yauma taqumus sa'ah. Ya, sa'ah kiamat. Jahit ya. Al-an ajib ya. Silakan jawab ajib anil as'ila al-ayat berdasarkan kalimat di atas. Ini ada pertanyaan. Coba dijawab sesuai yang di atas tadi. Ya, Muhammadun di mana, Yasir di mana, Aminah di mana. Nah, ini. Coba yang pertama, kita jawab baru dulu ya. Ainal kitabu. Jawabannya apa? Ainal kitabu. Huwa ala maktabi. Wa ala Jahit. maktabi. Ainal kitabu ala maktabi. Di atas meja ya. Ya. Aina Muhammadun. Huwa Fil hammam. Wa fil ghurfah. Fati. Oh, Fati. Muhammadun huwa fil Ghurfah. wa fil ghurfah. Aina sa'ah? Hiya ala sariri. Aina sa'ah? Hiya ala sariri. Jahit. Hiya. Sa'ah mana sih? Hiya ala sariri. Aina Yasirun? Huwa fil hammam. Mami. Huwa fil hammam. Aina Aminah? Hiya fil matbakh. Mahbah. Iya fil matbakhi. Iya fil mahbah. Idan kalau jawabannya seperti ini. Misalkan ditanya Aina Aminah, terus kita jawabnya fil matbakhi. Benar. Aminah. Sahih ya. Idan. Jadi kita sebutkan namanya atau kita pakai domir. Ya, domir itu artinya kata ganti. Kita bisa menyebutkan namanya atau bisa pakai kata ganti. Domir Ustaz. Dua-duanya bisa. Awam. Dimrosadi nomor 6. Garir nih, silakan dijawab. Aa ajib. Aa minafil ghurfati. La. Hiya fil matbakhi. La aminatu fil matbakhi. Mumtaz. La
Hiya fil matbakh atau la Aminatu fil matbakhi. Nah, lihat ya, artinya apa? Apakah? 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 Ya, jadi a itu artinya apakah? Atau hal juga bisa. Ya. Nomor 7 sampai ke bawah. Silakan ada yang mau menjawab? Kalau ada silakan raise hand ya. Raise hand. Di sini yang pertama ada, silakan dijawab. Syifa Hartini. Man fil ghurfati Muhammadin. Figur Fatih siapa? Muhammadin. Baik. Muhammadun ya. Muhammadun. Oh, nah. Man fil ghurfati Muhammadun. Kenapa Muhammadun? Li'annahu mubtada wal khobar. Jadi yang kasroh itu ghurfatinya saja. Kalimat setelah fi. Ya. Kalimat setelahnya lagi atau fil ghurfati setelah ghurfati, maka kalimat setelahnya kembali ke seperti semula. Hukum aslinya apa? Itu seperti semulanya adalah domah. Ya. Fil ghurfati Muhammadun. Iya, Pak ada. Selanjutnya, silakan dijawab. Amala Syafiqah. Wujud Amala Syafiqah. Mafi ya. Tafadhol Sri Wulandari. Waman fil hamam yasirun. Tamam. Waman fil hammam dan siapa yang di kamar mandi? Fil hammami Yasiru. yasirun. Ini ya. Ya. Jayid. Ba'da. Tafadholi Adelia. Selanjutnya Adelia. Wujudah Adelia. Sudah Ustaz. Mada alal maktabi sa'atun. Alal maktabi Sa'atun. Kitab. Alal maktabi mana? Kitabun. Alkitab ya. Kitabun ya. Ustaz. Al-akhir. Soal al-akhir. Mada ala sariri? Silakan dijawab ya. Ini ada Jurana. Maza ala sariri? Ala sariri as-sa'atu. Ala sariri As-sa'atu. as-sa'ah. Tas. Jam ya. Jayid. Tas. Sekarang kita lanjut yang bawahnya. Ini yang seperti tadi ya. Bahwasanya setelah huruf jar itu menjadi
Al-madrasatu menjadi Fil Fil madrasati. Fil madrasati. fil madrasati. Al-baitu menjadi Fil Fil baiti. Fil baiti. al-hammamu. Fil hammami. Al-maktabu. Fil maktabi. Maktabi. Jayid. Ya. Ditambahkan ala sama juga. As-sariru kalau ditambahkan ala menjadi Al maktabi al sariri. al-sariri. Ya. Kulluhum hakadha. Semuanya seperti ini cara merubahnya. Jayid. Al-an soal al-ba'da, tamrin al-ba'da, iqra waktu. Iqra waktu. Baca dan tulis. Walakin huna iqra wa tarjim. Tapi ini coba dibaca dan diterjemahkan. Ya. Sesuai harokat yang benar. Rakam al-awal. Coba anak praktekkan ya, nomor 1. Cara bacanya gimana ini? At-talibu fil Talibu fil jami'ati. At-talibu fil jami'ati. Seorang murid Kampus. di kampus ya. Al-jami'ah kampus. Selanjutnya nomor 2. Ar-rajulu Ar-rajulu fil masjidi. fil masjidi. Ya. Ada fi, maka masjidnya menjadi kasrah. Anak laki-laki di dalam Masjid. Masjid. di dalam masjid. Tip, rakam ba'da nimrah salisa. Tafadhal. Aina tajiru. Aina tajiru. Huwa fid dukani. Awam, mana at-tajir? Pedagang. Pedagang itu Dia di toko, ada di toko, dalam toko. Wa fid dukani ya, di dalam toko. Anim ar-rakab ar-rabi. Al-qalamu 'alal maktabi. Pulpen itu di atas Pulpen itu di atas meja. Pulpen itu di atas meja. Ba'da. Coba sekarang dijawab sesuai Al-qalamu 'alal Masih ada. maktabi. Pulpen Khomes ya, silakan dijawab ya yang angkat tangan. Iya ada. Ilhamatus Sa'diyah. Nomor 5, silakan coba dibaca. Ayyuma Zainab. Dia fil ghurfati. Di mana Zainab? Dia ada di dalam ruangan. Dia ada di dalam kamar. Tamam. Jayid. Ina Zainab, dia fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Rakam as-sadis nomor 6. Coba Ayu Irma. Ayu Irma. Baik. Ainal waraku di mana? Kertas itu atau daun itu wa alal maktabi. Dia di atas Meja. meja. Rakam as-sabi nomor 7. Coba Adelia.
Ainal madras, Ainal mudarrisun huwa fil fasli. Di mana guru? Dia di dalam kelas. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Di mana Guru itu itu atau pengajar. nah, dia di Dia dalam di dalam kelas. kelas. Jadi awam. Ingat ya, kalau ada alif lam maka nggak bisa nggak bisa domatain. Ainal mudarrisu. Bukan mudarrisun karena ada alif lam. Tip nomor 8 sampingnya. Syifa Hartini coba. Aina yasirun huwa fil mirhadi. Tip. Di mana Oh. Yasir? Dia di dalam kamar mandi. Tip. Ha. Sama. Mau kena mirhat khos ya, khos. Akhos minal hammam. Kamar mandi itu umum, kalau yang lebih khusus lagi mirhat. Itu apa makna? Toilet. WC ya. WC. Tip. Amala Syafiqa ada? Nah, Ustaz, Nomor mau 9. juda. Fadol. Ayo nomor Ustaz. Tasya ya, nomor 9. Oh, 6. Asyamsu wal qamaru fis samai. Sama apa makna? Matahari dan bulan itu ada di langit. Jayid. Asyamsu wal qamaru fis samai. Matahari dan bulan itu di langit ya. Ini ada syamsiah, ada qamariyah ya. Jadi asyamsu wal qamaru fis samai. Jadi jangan membacanya al-samsu ya. Jadi sesuai kaidah alif lamnya. Asyamsu, kalau al-qamar ini qamariyah. Jadi al-qamaru fis samai, as-sama syamsiah juga ya. Sehingga ditasydidkan fis samai. Al-akhir, man saya kira. Ada yang mau baca? Ada Ustaz. Mana? Coba ini yang baru ya. Amila Rofiah Elhaq wujud. Amila Rofiah Wujud Elhaq. Ustaz. Tapi layarnya tidak muncul. Tafadhali coba. Oh, layarnya tidak muncul. Baik. Iya. Baik, maaf muskilah. Lanjut saja ya. Lanjut lagi. Kan saya kira Mana, Ustaz? 10. Man Tafadhal, fil coba. fasli. Amalah. Man Fil fasli. fil fasli. Mau mana? Siapa yang di dalam kelas? Mau mana? Mana Suli? Siapa yang di dalam kelas? Layarnya belum muncul Ustaz. Al-mudarrisu. Coba dong. Di refresh ya. Yang melek. Ini ya coba di refresh. Nah, sudah muncul ya. Idzan hakadza al-qira'ah ya, cara bacanya wala taqra man min. Jadi jangan dibaca di sini kan tulisannya fasli, bisa saja antum membaca min fil fasli. La taqra hakadza li'annahu ghairu munasibah. Ya, karena nggak cocok kalau kalian bilang min nggak akan cocok. Tapi kalau dalam kalimat ini yang cocok adalah man fil fasli. Ya. Jadi cara bacanya itu dicocokkan sesuai kalimatnya. Man fil fasli. Jadi bukan min fil fasli mana artinya enggak ada artinya. Ya. Nah, Ustaz. Jadi ya ini terakhir ya, kita sampai sini. Nah, kan
Suti Walan. Wabe. Pada Ustaz. Ya, di sini Syufina, perhatikan ya, yang di kolom pertama ini nama apa ini? Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Nama Sa'idun, Aliun, Abbas. muzakkar. Nama-nama yang mudzakkar. Baik. Sedangkan di sampingnya Aminah, Zainab, Fatimah, Maryam, Aisyah. Muannas. Nama-nama yang muannas. muannas. Baik, ya. Walakin mudzakkar ini adalah mudzakkar itu lebih umum. Walakin huna, kalau di sini lebih cocok adalah asma lirrijal atau asma linnisa. Ya. Ini Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun ini nama-nama lirrijal. Mana rijal? Laki-laki. 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 Sedangkan yang sampingnya Zainab, Fatimah, Perempuan. Maryamu, Aisyah, Halin, ini Mar'ah. atau perempuan. Karena kalau mudzakkar dan muannas itu lebih umum. Ya. Karena kalau tidak semua mudzakkar itu laki-laki. Tidak semua mudzakkar wanita. Ada juga wa idza tulahiduhuna mal farqu bainahuma. Kalau antum melihat dua kolom ini, mal farqu bainahuma. Apa bedanya? Mudzakkar wa muannas. Ada yang tahu? Tak marbut. Yang mudzakkar Tak marbutoh. Tak marbutoh. Ada di sini bedanya apa? Ada di sini bedanya. Ada yang bilang tak marbutoh. Iya. Tak marbutoh. Selain tak marbutoh apa? Selain itu apa? Penggunaan huwa dan iya seperti materi di Kalau yang laki-laki itu pakai tanwin, tapi kalau yang perempuan itu tidak pakai tanwin di akhirnya. Ada ma'uriduhu ya. Jadi kalau antum bilang tamar butoh, iya, tapi nggak semua ada tamar butoh. Zainab kan nggak tamar butoh. Ya Ustadz, kalau Habis itu yang kalau laki-laki, Ya, kalau yang laki-laki itu Ustadz pakai Baik. tanwin di akhirnya. Kalau yang perempuan tidak pakai tanwin. jadi bisa antum perhatikan di sini. Silakan bisa diperhatikan dulu ya. Isma'u jayidan. Nama laki-laki ini bisa pakai tanwin. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Ya. Walakin asma'un nisa la yalhaqu at-tanwin. Nama-nama perempuan itu tidak bisa tanwin. Wa hadzal asl. Dan ini aslinya memang seperti ini. Jadi jangan bilang Zainabun pakai tanwin. Maaf ya, nggak bisa. Aisyatu, Maryamu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Ya. Kalau dalam kaidah itu di sini mamnu minas sharf. Wadah udah jelas ini. Wabe Ustaz. Ma'dzirah. Jadi Kalau Hindun Ustaz. Awam. Nama perempuan yang hurufnya terdiri dari 3 dan huruf tengahnya sukun seperti Hindun, maka itu bisa tanwin.
Oh, jadi kalau dari tiga huruf boleh tanwin, Ustaz. Ya. Nanti kita belajar minas sorof lebih detail ya. Nanti ada khusus tentang membahas ini. Al-muhim. Yang penting nama-namanya ya, yang biasanya, yang aslinya ya seperti ini, yang aslinya ya seperti ini. Thayyib wa bihadza intahina min ad-dars. Tip, tes suara jelas. Halo. Waduh ya Ustaz. Tip, insyaallah. Alhamdulillah intahina min ad-dars al-yawm. Fa insyaallah naltaqi maratan ukhra fil usbu' al-qadim. Wa qabla al-ikhtitam ladai as-su'al. Ustaz, afwan. Sebelum ditutup pertanyaan, Saya mau bertanya, Ustaz. Tadi siang itu saya WA Ustaz. Ustaz minta tanya di forum pembelajaran. Ayo soal ya, pertanyaan yang apa coba disebutkan soalnya Ana lupa ya. Terkait itu Ustaz, untuk beasiswa yang ke Universitas Islam Madinah itu seperti apa? Dari mulai teknis pendaftarannya. Ini kalau ini buat siapa? Ini untuk santri yang mau daftar siapa? Santri saya, Ustaz. Oh. Jahit. Santri dari mana? Santri Iqra Sunnah dari Bojonegoro. Pondok Pesantren Iqra Sunnah Bojonegoro. Tamam. Ya, ini Ana jelaskan ya, beasiswa yang ada di kampus Ana sekarang ya. Jadi bagi yang baru masuk ya, tadi belum Ana perkenalkan, nama Ana Afwan ya. Antum bisa cari Ana di IG atau di sosmed namanya Afwan Anugrah, AFGUN Anugrah. Ya kalau mau tahu kegiatan Ana ya. Dan Ana sekarang berada di Universitas Islam Madinah yang bertempat di kota suci Nabi Al-Madinatul Munawwarah. Wa alhamdulillah manahani al-minhah min Suaranya tersendat-sendat, Ustaz.
Hilang sinyalnya. Afwan, suaranya jelas sekarang? Jelas, Nah, Ustaz. Ustaz. Jelas, Ustaz. Jadi yang nanya ada ya? Udah Ustaz. Menyesal mujud tadi belum keluar ya? Jadi untuk pengajuan beasiswa di Universitas Islam Madinah ini yang khusus dulu ya, nanti umumnya di Universitas Kampus Saudi. Universitas Islam Madinah hadhil jami'ah hiya khas lirrijal wa laisa ahadun lin nisa tadrus fi hadhil jami'ah. Di kampus Universitas Islam Madinah itu kampus yang dikhususkan untuk laki-laki ya. Di sini mahasiswanya ada sekitar 20.000. Wala ahad wahidan minhum minan nisa, dan tidak ada satupun dari 20.000 itu perempuan. Karena memang kampus khusus laki-laki dan juga kampus yang dikhususkan untuk pelajar luar negeri di luar Saudi. Jadi pemerintah Arab Saudi ini memberikan hadiah bagi umat Islam di seluruh dunia untuk belajar di Madinah, dan mana ketika keterima di Universitas Islam Madinah yaitu beasiswa full. Ya, dan di sini pembelajarnya itu orang Saudinya sedikit ya. Dari 20.000 itu paling sekitar 16.000 dari luar negeri, 4.000-nya dari Saudi ya. Ya, termasuk Indonesia paling banyak di sini ada 1.700 orang. Dari luar negeri itu yang paling banyak Indonesia ya. Seperti itu. Jadi nggak ada untuk perempuan. Cara pendaftarannya bagaimana? Kalau sekarang pendaftarannya sudah ditutup, tapi insya Allah akan dibuka lagi setiap tahunnya, yaitu tahun depan. Ya, jadi untuk pendaftaran tanpa tes, hanya mengirim berkas saja. Termasuk Ana keterima di sini mendapat beasiswa full, bahkan dapat tiket pesawat, dapat uang saku dan lain-lain, itu nggak ada tes. Ya. Terus daftarnya bagaimana? Tinggal melengkapi berkas yang ada. Ya. Jadi berkasnya apa saja? Ini Ana sebutkan berkas-berkas intinya ya. Ada berkas-berkas yang sedikit tapi nanti bisa dilihat guidebooknya. Nanti Ana kirim guidebooknya ya bagi yang nanya. Tapi ini berkas yang umumnya yang sangat menunjang untuk biar bisa keterima itu berkas apa saja. Nah, yang paling penting itu ijazah SMA dan nilainya besar. Ya. Kalau nilainya 7 atau 8, di bawah 8 lah. Atau di bawah jayid, atau bahkan nilai SMA-nya pas-pasan, madrasah sanawiyahnya pas-pasan, itu akan sulit ya. Dan setahu Ana, teman-teman Ana yang keterima di sini termasuk Ana sendiri itu ijazah SMA-nya lumayan bagus ya. Ya kalau bisa 10, tapi kebanyakan 9 ya. Kalau di pondok-pondok modern mumtaz. Kalau di pondok-pondok modern nilainya mumtaz. Kalau Anda kan pondok modern, jadi di sana mumtaz. Ya, mumtaz. Ya, jadi itu sangat menunjang untuk kelulusan ya, nilai SMA. Yang kedua, selain nilai SMA, ijazah SMA dan nilai SMA, untuk nilai SMA-nya ini umum ya, dalam artian nggak harus dari pondok. Bahkan ada teman Ana yang tidak bisa bahasa Arab sama sekali, tapi nilai SMA-nya besar karena dari SMA umum. Tapi dia nilainya besar, keterima juga. SMK juga ada. Ya. Yang penting nilainya besar. Dan nilainya besar, meskipun nggak bisa bahasa Arab. Karena untuk belajar bahasa Arab di sini nanti bisa persiapan ya, masuk kelas bahasa 2 tahun. Kalau belum bisa bahasa Arab. Tapi nilai SMA itu sangat penting. Yang kedua, selain nilai SMA, ya, sebenarnya banyak berkas yang lain ya, termasuk
nilai SMA dan juga transkripsinya nanti diterjemahkan ke bahasa Arab, ada SKCK, SKCK untuk luar negeri, habis itu nanti ada surat kesehatan dan lain-lain. Tapi itu berkasnya insya Allah gampang lah dan nggak berpengaruh banyak. Tapi ada yang sangat berpengaruh banyak yaitu tazkiyah. Ya, tazkiyah. Nah ini sekarang Ana bilangnya untuk umum ya, kampus yang di Arab Saudi secara umum ya, karena pendaftarannya sama. Maksudnya kalau ada akhwat yang mau daftar bagaimana? Ya akhwat daftar bisa, tapi selain di UIM, selain di Universitas Islam Madinah, universitas yang lain bisa kayak di Ummul Qura di Mekah, Universitas Thaibah di Madinah. Jadi Universitas Thaibah itu depan-depanan sama Universitas Islam Madinah. Universitas Thaibah ini ada akhwat dan akhwat Indonesia ada yang di situ yang belajar sekitar 7 orang atau 8 orang ya. Dan di Universitas Arab Saudi secara umum kayak di Ummul Qura atau di Thaif atau di Riyadh itu untuk akhwat semuanya terbuka, di Jeddah juga bisa. Untuk akhwat bisa. Syarat-syaratnya sama seperti yang Ana bilang ini ya. Cara pendaftarannya sama. Yang pertama nilai tadi, yang kedua tazkiyah. Tazkiyah itu apa? Tazkiyah itu rekomendasi. Ya. Setinggi orang yang memberi rekomendasi ini maka semakin bagus. Kalau antum bisa minta rekomendasi ke presiden, ke gubernur ya itu lebih bagus. Oh gitu Ustaz. Ya, iya. Atau minta rekomendasi ke alumni Madinah, dan alhamdulillah anak dulu minta rekomendasi dari alumni Madinah. Ya, alumni Madinah. Alumni Madinah banyak, siapa saja. Banyak ustadz-ustadz besar alumni Madinah ya, termasuk wakil ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq, itu alumni Madinah. Itu yang terkenal, ada yang enggak terkenal. Banyak ya. Anak minta rekomendasi ke alumni Madinah. Cuma kalau antum bisa mendapat rekomendasi dari Hidayat Nur Wahid, karena biasanya dosen-dosen UIM itu sangat alumni Indonesia yang benar-benar dibanggain, yaitu Hidayat Nur Wahid karena beliau jadi MPR kan. Nah itu lebih bagus. Habib Salim Majelis Syuro PKS yaitu alumni Madinah juga ya. Jadi alumni tazkiyah ini penting juga. Ya. Kalau nggak kenal gimana Ustaz? Kalau nggak kenal bisa minta ke lembaga. Lembaga itu seperti apa? Bisa MUI Jawa Timur misalkan kalau dari Bojonegoro, atau dulu Ana minta MUI Kediri juga ya. MUI daerah Ana satu sama tazkiyah itu 2. Yang pertama Ana dulu dari Ustadz alumni UIM, dulu Ustadz Abdullah Said Baharmus ya. Beliau ketua alumni UIM yang ada di Indonesia. Sama satu lagi MUI daerah. Jadi tinggal itu saja. Tapi kalau nggak seperti itu, teman Ana banyak, bukan ustadz-ustadz besar juga bisa yang keterima kok. Jadi ya, yang penting diusahakan kalau bisa yang punya makan ya, yang punya makanah. Makanah itu apa ya? Istilahnya Kedudukan. Apa makanah, kedudukan. Nggak apa-apa lembaga ya, MUI ya, MUI daerah, atau biasa lembaga yang bagus tuh DDI ya, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Itu banyak teman anak yang minta di situ. Dan lumayan banyak yang lain ya. Itu ya tazkiyah yang kedua. Yang ketiga, sertifikat penunjang. Sertifikat penunjang ini juga penting. Sertifikat penunjang itu apa saja? Misalkan sertifikat hafalan Al-Quran. Ya, sertifikat pernah ikut daurah bahasa Arab, karena dulu anak pernah ikut daurah bahasa Arab di Pandeglang, di Riyadus Shalihin ya, di pondok itu. Dan itu daurahnya langsung dari Syekh dari Ummul Qura. Anak pakai itu. Ada sertifikat ijazah tahfidz juga. Jadi itu sertifikat itu sangat penunjang. Yang penting sertifikatnya ya bahasa Arab, maksudnya yang ada hubungannya dengan ilmu syar'i. Kalau antum masukkan sertifikat TOEFL bahasa Inggris ya kurang menunjang. Jadi bahasa Arab, sertifikat mungkin pernah ikut TOEFL yang bahasa Arab, yang tes bahasa Arab itu ada sertifikatnya. Nah, itu bagus, itu penunjang. Atau ijazah tahfidz. Tapi ijazah tahfidznya bahasa Arab ya. Bukan yang berbahasa Indonesia. Semuanya itu diterjemahkan ke bahasa Arab. Kalau sudah bahasa Arab ya tidak perlu diterjemahkan, kalau tidak bahasa Arab harus diterjemahkan. 3 berkas ini yang
paling penting ya dalam penerimaan. Untuk selebihnya bagaimana? Untuk selebihnya ya berdoa dan bertawakal, karena ada juga yang lebih lengkap dari itu, ada juga yang berkasnya lebih dari itu tapi nggak keterima. Apakah ada yang seperti itu? Ada juga, karena yang menyeleksi itu adalah orang asli sini, nggak ada tadakhul. Tadakhul itu bahasa Indonesia apa? Nggak ada intervensi dari pondok atau dari lembaga Indonesia, nggak ada, karena murni kalau keterima di sini itu ya berdasarkan orang sini, ngelihat dari berkas-berkasnya itu yang dikirim ya. Ya itu yang Ana jelaskan itu umum untuk kampus Saudi ya, jadi nggak cuma UIM. Sekarang cara pendaftarannya itu satu pintu, jadi ya seperti itu cara pendaftarannya ya. Cuma kalau di UIM ya nggak ada akwat. Kalau akwat di mana ya selain di UIM, tapi pendaftaran Arab Saudi ini nunggunya lama dan yang diterima sedikit. Nunggunya yang lama, yang diterima sedikit. Jadi jangan menjadi acuan utama. Ya. Jadi cari kegiatan di Indonesia dulu, cari kuliah di Indonesia dulu atau hal-hal yang lain, sehingga tidak menjadi kita nunggu terus sampai nggak jelas, tiba-tiba nunggu nggak keterima lagi. Makanya daftar di UIM itu emang berkas tuh harus serius dan lain-lain. Tapi setelah kita daftar, yaudah kita berdoa, kita tawakal, sambil kita menjalani kegiatan yang ada di Indonesia. Karena untuk keterimanya itu nunggunya 1 tahun, bahkan ada yang 2 tahun, bahkan ada yang 6 tahun, termasuk Ana ya. Ana nunggunya lama juga ya, lumayan lama, sehingga ya baru berangkat. Tapi karena alhamdulillah Ana ada kegiatan di Indonesia, termasuk kuliah dan lain-lain, maka ya bagus, jadi nggak masalah. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan menjadi acuan utama sehingga nanti mengharapkan itu tanpa melihat hal-hal yang ada di Indonesia, atau tanpa ya udahlah nanti ngafalin Qurannya setelah diterima saja ya. Kalau kayak gitu-gitu nanti nggak bakal ini ya, nggak bakal lanjut ya. Jadi ya tetap daftar tapi mencari kegiatan di Indo. Terserah ya, mau masuk pondok lagi atau kuliah atau ada yang kerja atau kegiatan hal yang lain, insya Allah sangat banyak ya. Intinya itu ya, kalau antum mau mendaftar kampus di Universitas Saudi ya. Beda kalau antum mendaftar di universitas, contohnya di Al-Azhar di Mesir atau di Qasimiyah di Uni Emirat Arab. Kampus-kampus itu kalau antum daftar, kalau keterima ya udah keterima, kalau nggak keterima ya udah nggak keterima. Jadi jelas, nunggunya nggak lama. Cuma kampus Arab Saudi itu nunggunya lama, karena nggak ada tes itu ya. Justru karena nggak ada tes, jadi malah serasa digantung. Cuma karena kampus yang Anda sebutkan tadi ada tes. Ya Ustaz. Itu biasanya dibuka tahun depan kira-kira bulan apa Ustaz? Suaranya nggak ada, Ustaz. Suaranya nggak terdengar Ustaz. Al-an wadah. Ya, tes sekarang jelas suaranya? Iya, Ustaz. Jelas. Biasanya dibuka tahun depan di bulan Maret sampai April. Kalau tahun ini kemarin Maret sampai dibukanya antara Maret dari April, nanti biasanya sampai 2 bulan atau 3 bulan. Ya. Nah. Oh iya Ustaz, misal ijazah. Nah, Ustaz. Istamir.
طيب الآن واضح صوتي؟ Wadah. Audio Ustaz. Jadi yang Ana sebutkan tadi itu hal yang istilahnya mungkin nggak ada di guidebook ya. Kalau di guidebook itu cuma penjelasan yang seperti itu aja. Tapi kalau yang lebih menunjangnya tadi mungkin nggak ada. Nah, jadi itu bisa menjadi catatan lagi tadi. Halo tes, suaranya jelas sekarang? Naam Ustaz. Tip. Soal akhir wujud? Ana Ustaz. Tip, nah. Fadal. Afwan Ustaz, bolehkah kami dikirim link beasiswa untuk akhwat terutama? Syukron. Kemana maksudnya? Terserah, pokoknya di daerah Timur Timur Tengah maksudnya? Iya, betul. Nanti Ana kirim guidebook panduan yang belajar di Arab Saudi ya. Tapi untuk sekarang udah ditutup semua pendaftaran yang ada di Timur Tengah. Entah beasiswa atau tidak. Karena sekarang udah mulai aktif pembelajaran. Tapi buat persiapan ya. Nanti insya Allah Ana kirim PDF-nya. Nanti kalau mau persiapan dibukanya kapan ya? Dibukanya seperti yang dijelaskan tadi ya, tahun depan. Insya Allah di bulan Februari sampai dari Maret ya sampai awal mulai masuk ya. Umumnya seperti itu kalau untuk pendaftaran. Baik, Ustaz. Tapi kalau ada yang tadi ada yang nanya juga yang di WA ya. Tapi orangnya belum hadir, tapi nanti bisa ngelihat rekaman ya. Sekarang kalau mau di kuliah haram atau belajar di Madinah selain di kampus, bisa nggak? Kan belajar di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, bisa nggak? Jawabannya bisa. Ya. Belajar di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, belajarnya itu bukan di kampus, tapi di masjidnya. Dan itu pembelajarannya resmi dan nanti dapat ijazah sesuai di kampus juga. Nah itu namanya kuliah haram Nabawi dan kuliah haram Al-Makki. Nah kalau antum mau masuk program ini, maka program ini yang kuliah yang di sini itu berbayar, tidak beasiswa. Tapi berbayarnya itu sebenarnya bukan buat biaya pendidikan, berbayarnya itu buat kebutuhan sehari-hari sama ya kebutuhan menunjang kehidupan di sini. Ya seperti itu. Ada ya kuliah haram dan kuliah nabawi itu untuk ikhwan dan akhwat. Kalau mau daftar langsung bisa langsung berangkat asalkan membayar beberapa nanti 4 tes. Dan nanti kalau sudah bayar, sudah mengikuti persyaratan, nanti bisa langsung berangkat dan bisa langsung keterima ya. Nah itu ada kuliah haram dan kuliah nabawi. Ya. Ada ya. Yang berapa sih? Teman anak beberapa. Biayanya berapa Ustaz? Untuk biayanya sekitar 70 juta. Hah? Ya. Untuk 1 tahun ya. 70 juta untuk 1 tahun ya. Mahal ya. Bahkan beasiswa yang Ana dapatkan sekarang ini kalau berbayar dari Ana sampai berangkat sampai lulus itu bisa sekitar 1 miliar ya. Wajar saja, karena apa? Karena kalau beasiswa yang Ana dapat ini kalau misalkan berbayar itu dari total berangkat sampai pulang dengan uang saku, dengan uang PP tiket per bulan itu sekitar kalau di total semuanya sekitar 1 miliar bahkan lebih ya. Maka sungguh kalau antum bisa menerima beasiswa itu sangat beruntung
dan itu tidak ada timbal baliknya sama sekali. Ya, biasanya kalau biasanya suruh mengabdi, suruh gini-gini, tidak. Ke pemerintah Arab Saudi memberi beasiswa untuk pelajar ini karena ingin berkhidmah untuk Islam, umat Islam di dunia, terutama untuk pelajar ya. Dan itu antum nggak akan dapat kecuali ya di sini. Antum bisa bayangkan di kampus mana yang memberikan beasiswa seperti itu. Dan di sini 16.000 mahasiswa, tidak cuma dari Indonesia, dari seluruh dunia, dari 120 negara, ada semua ya. Dan itu benar-benar ya sangat Masya Allah ya. Berarti bisa pulang pergi gitu, Ustaz. Ya, jadi dapat 1 tahun, setiap tahun sekali. Ya, kemarin anak baru pulang ya, dan setelah haji kemarin. Anak kalau kuliah di sini juga bisa haji juga, tanpa antri dan biaya murah. Kemarin setelah haji anak pulang ya. Berapa bulan di rumah ya. Jadi seperti itu ya untuk beasiswa di sini. Jadi kalau antum ada saudara atau anak atau santri yang ingin kuliah di Madinah atau di Arab Saudi secara umumnya ya, justru itu sangat bagus. Tapi kesempatannya itu ya, tanafus tuh persaingannya lumayan ketat dengan orang-orang yang lain. Kan banyak juga yang ingin mengajukan di sini ya. Karena untuk sekarang beasiswa di Saudi itu sudah banyak yang tahu. Kalau dulu kan jarang yang tahu. Ya kan, kalau sudah banyak yang tahu, ngeliat keuntungan, ngeliat fasilitas, apalagi kota suci dengan fasilitas yang Masya Allah dan bisa ibadah di tanah haram, bisa mendapatkan hal yang sangat sulit dilakukan oleh mahasiswa di tempat lain, bahkan di Timur Tengah sekalipun ya. Antum di Timur Tengah sekalipun yang kayak di Yaman, kayak di Mesir, kayak di Yordan, kayak di Libya, tidak ini di Madinah ya. Madinah itu kota suci Nabi. Ada dalam hadis iman itu akan kembali ke Madinah seperti ular kembali ke sarangnya. Nah itu benar Masya Allah ya. Dan itu hadis Rasul ya, Rasulullah mengatakan ya. Dan Rasulullah dulu hidup di sini sejarahnya sangat besar. Tapi ya itu persaingan sangat ketat dan harus benar-benar ikhtiar dan juga berdoanya harus kencang dan juga semuanya harus dipersiapkan. Tetapi jangan sampai menjadikan kalau nggak belajar di Madinah nanti nggak mau kuliah. Jangan sampai seperti itu. Ya, karena bahkan dulu anak ketika keterima di sini sudah hampir lulus S1 dan sudah nggak mikirin pendaftaran anak di Madinah. Karena anak waktu itu sudah fokus di pembelajaran yang ada di Indo kan. Tapi qadarullah pada waktu itu di makbul diterima meskipun nunggunya sangat ini ya ada lagi ya. Baik ya. Ada lagi pertanyaan? Universitas Arab Saudi tapi di Indonesia gimana? Di Libya ada ya. Di Libya Jakarta atau Libya Medan, Libya ya. Karena kadang kalau amat kan nggak boleh jauh-jauh ya. Kadang kan ada yang seperti itu, tapi itu bisa menjadi opsi ya Libya. Ya, itu bisa menjadi opsi bagi yang tidak keterima di Madinah bisa belajar di situ. Karena apa? Karena Libya ini pendaftarannya jelas. Dalam artian kalau buka pendaftaran antum bisa ikut tes, kalau nggak keterima ya udah bisa persiapan yang lain, tapi kalau keterima bisa langsung masuk. Jadi daftarnya jelas dan ada tesnya. Ya, dan itu lebih mudah dalam artian persaingannya nggak seketat yang di Arab Saudi secara di ininya ya, di langsung di sini. Tapi di Libya kan karena orangnya orang Indonesia semua kan. Kalau di sini kan kita saingannya bukan sama orang Indonesia, sama orang luar juga ya. Itu yang sulit. Baik ya, seperti itu ya. Mungkin hakadha faqat minni. Jika ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di pertemuan berikutnya karena sekarang sudah malam ya.
Intinya kalau antum mau nanya-nanya tentang beasiswa atau apapun itu, insya Allah ana terbuka ya. Karena ini bentuk rasa syukur ana ya. Termasuk ana mengajar yang setiap pekan ini. Ya rasa syukur karena ya berbagai macam kenikmatan ya. Walakin biasanya anak kalau ini tuh di Zoom seperti ini menjelaskan cara detail. Tapi kalau antum nanya anak di chat itu anak kurang bisa jawab panjang ya. Karena apa? Ya kalau di chat di sini banyak kegiatan yang lain, habis itu kadang nggak fokus juga. Tapi kalau antum mau nanya di Zoom seperti ini setelah pembelajaran ya. Jadi setelah pembelajaran kalau ada yang ingin menetap silakan, kalau ada yang keluar juga boleh karena pembelajarannya sudah selesai kan. Tapi kalau ingin menanyakan yang tentang masalah ini, nah, di pembelajaran setelah pembelajaran itu selalu ana jelaskan secara detail ya. Baik, hakadha minni ayana tatim bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Qiraatul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukurna la usnati bikum. Aku qouli hadza wa astaghfiruka lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakumullahu khairan.